Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, pastikan di atas meja cuman ada buku dan pulpen, tidak ada HP, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, semua sampah dibersihkan. Oh, sudah sampai, bagus. Baik, silahkan doanya dipimpin ketua kelasnya. Dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita tentunya bersyukur, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan juga nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul, dapat belajar dan dapat memahami ilmu yang tentunya dengan berkat nikmat itu kita dapat memahami ilmu tersebut. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena berkat beliau pula kita dapat mempelajari, kita dapat meneladani dari apa yang telah beliau sampaikan pada hari ini. Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Ya. Diva, Niken, terus ya saya kira sudah hadir semua ya. Nanti ya absennya di akhir saja sama ketua kelas. Oke. Ya, pada pertemuan kali ini Pak Guru mau belajar mengenai tentang sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat tercela. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat mazmumah sebelumnya itu berfoya-foya. Berfoya-foya itu tentunya dilarang dalam Islam. Tentunya kita harus menggunakan harta kita dengan bijak, ya. Tidak boleh menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya. Lihat keranjang kuning sedikit, check out. Lihat baju di pasar sedikit, check out. Tidak boleh. Harus dengan bijaksana menggunakan harta kita. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini tentunya yang pertama kalian bisa menghindari sifat-sifat mazmumah, khususnya dalam pelajaran kalian adalah riya dan sum'ah. Ya. Ya. Terus setelah itu kalian dapat memahami, setelah itu kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Juga di akhir pelajaran nanti Pak Guru akan berikan tugas tentunya untuk membuat sebuah konten, buatkan sebuah cerita pendek lah. Nah, nanti diupload di sosial media. Paham ya? Oke.
kita masuk ke materi pertama, ke dalam materi, yaitu menghindari sikap riya. Sikap riya di sini, ya mungkin ini bisa ya. Ada materinya, mungkin bisa dibaca. Atau lebih efisiennya, silahkan dibagi. Ini kan ada 10 orang ya, dibagi menjadi 2 kelompok. 5, 5. Bisa berhitung dari sini. 1, hitung sampai 1, 2. Nggak usah lah, langsung saja. Dibagi jadi langsung 2 kelompok. Berarti 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Ya, silahkan. Langsung ya. Ya. Dibuat lingkaran aja langsung. Mejanya diatur, bangkunya diatur, biar enak belajarnya nanti. Soalnya kita mau berdiskusi nanti. Oke. Ya, baik. Ini Bagur ada dua modul ya, yang tentunya yang kita pelajari saat ini yaitu riya. Oke. Dari pemahaman riya dan sum'ah, ya tentunya riya itu dalam bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Ya. Sebenarnya riya dan sum'ah ini sejenis, sama. Ya. Secara bahasa, kalau riya secara bahasa itu menampakkan atau memperlihatkan, sedangkan kalau sum'ah itu memperdengarkan. Nah, kalau dilihat persamaannya berarti ini ingin dilihat orang lain. Namun secara istilah, ya, yaitu melakukan ibadah dengan niat agar dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Begitupun juga dengan sum'ah. Ya, intinya kedua ini hampir sama antara riya dan sum'ah. Nah, riya juga melakukan ibadah dengan bertujuan ingin dapat pujian dari orang lain. Begitupun juga dengan sum'ah. Sum'ah juga melakukan ibadah dengan tujuan yaitu agar orang lain itu memujinya. Ya, intinya sama. Ya, yang kita ketahui bahwa riya itu dilarang oleh agama karena sangat merugikan. Ya, di sini ada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Wahai orang-orang yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kamu, ya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, ya. Seperti kallazi yunfikuna malahu riya'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya kepada manusia, ya, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah di hari akhir. Maksudnya bagaimana ya tadi? Menampakkan ria'an, itu maksudnya riya. Dia itu ibadah sedekah tapi juga riya, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Ya, maka perumpamaannya, ya, seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Ya. Maksudnya apa? Dari ayat ini bahwa diumpamakan, ya, diri kita ini sebagai batu. Ya. Sebagai batu yang licin tadi. Terus debu ini sebagai pahalanya. Jadi ketika kita melakukan sedekah atau melakukan amal kebaikan, ya, maka si debu tadi itu jatuh ke batu.
Nah, sehingga itu hanya disebut pahala yang ada pada diri kita setelah kita melakukan amal baik, entah itu sholat, sedekah, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi di balik ibadah itu kita itu punya niat lain, yaitu apa? Riya atau sum'ah. Maka ya si air hujan tadi itu turun menghapus debu-debu yang ada di bawah, yang di atas batu tadi, sehingga debu itu hilang kembali dan batu itu bersih, licin kembali. Nah, begitupun juga dengan manusia, dengan melakukan ibadah pahalanya menumpuk, tapi riya, akhirnya dosa itu terhapus kembali, hilang kembali, bersih. Nah, jadi itulah kenapa riya itu dan sumbah itu dilarang oleh agama. Oke. Baik. Dampak negatif dari sikap riya dan sum'ah ada 3 jenis. Ya. Dampak negatifnya ada 3 jenis ya. Bisa lihat di modul kalian yang Pak Guru bagikan tadi. Yang pertama, merusak nilai pahala dari suatu ibadah. Bahkan bisa hilang sama sekali. Ya. Jadi riya ini seperti tadi menghilangkan pahala, ya, menghilangkan pahala yang tadinya mungkin banyak setinggi gunung Uhud, ya. Ibadahnya tiap malam, tiba-tiba di suatu waktu dia ibadah tapi karena ingin dipuji. Dia ibadah karena ingin dilihat, karena ada mertuanya, calonnya. Sholat yang tadinya biasa-biasa jadi Allahu Akbar. Sehingga apa? Sehingga pahalanya yang menumpuk tadi hilang. Ya, karena perbuatan riya yang dia lakukan. Terus mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Ya, tentunya kalau orang lain sudah mengetahui niat kita, ya, jadi itu orang ibadahnya riya itu ingin dipuji. Pasti ada bahasa seperti itu. Kalau kita sudah ditahu, nah, oh itu orang yang ibadahnya ingin dipuji tuh, yang apa-apa diupload tapi niatnya bukan syiar tapi ingin dipuji. Nah, dengan secara tidak langsung orang itu berarti kepercayaan itu hilang, memudar. Oh yang tadinya kita percaya ini ibadahnya rajin, ternyata ada maksud lain, ya. Ada maksud lain yang dia rencanakan, ya seperti itu. Agar followernya naiklah, agar subscribernya naiklah dan lain sebagainya. Intinya ada maksud lain yang itu bukan niat karena Allah, ya. Terus menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain, ya. Ketika dia sudah beramal, ketika dia sudah melakukan dengan effort yang luar biasa, contoh misalnya bagi-bagi sembako, tapi niatnya riya, sudah keluar uang 1 juta lebih, misalnya dia sembako dibagi-bagikan, tapi followernya dikit, yang viewersnya dikit, yang lihatnya dikit, dia kecewa. Dia kenapa ini padahal sudah keluar modal banyak ini untuk buat konten. Nah, tentunya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam beribadahnya, dalam melakukan amal ibadahnya. Terus dampak negatif lain juga menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan dengki. Ya. Tentunya kalau kita mengumbar-ngumbarkan, jangankan niat kita ikhlas, jangankan niat kita jelek, niat kita baik pun akan ada orang yang tidak suka dengan kita melakukan amal-amal baik, apalagi kalau niatnya jelek, tambah-tambah itu. Nah, contohnya ketika misalnya dia sodakoh, ada orang, itu orang sok-sokan sekali, iri, sok-sokan sekali bagi-bagi. Padahal niatnya ikhlas, apalagi kalau jelek, malah tambah ribut. Kenapakah urusan saya? Kalau bahasanya kita. Sehingga dampak negatif ini tentunya sangat merugikan diri kita sebagai Muslim, yang tentunya setiap hari kita beribadah, setiap hari kita melakukan amal baik. Nah,
Sehingga ya tadi sangat merugikan. Oke, lantas bagaimana cara kita menghindari dari sikap-sikap tersebut? Bagaimana cara menghindarinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, yang pertama apa? Meluruskan niat. Ya, tentunya agar kita terhindar dari sifat ria atau rasa ingin dipuji oleh orang lain, kita itu harus meluruskan niat kita untuk secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya pahala itu terus bertambah. Biarpun itu cuma niat. Ya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya ibadah yang paling utama dalam ibadah itu adalah niat. Maka niat itu harus diluruskan sehingga apa? Hasilnya pun juga akan baik. Ya. Kan ada hadisnya apa? Ada yang hafal? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang yang niat pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Ya kalau kita niatnya baik, maka kita akan mendapatkan pahala juga kebaikan yang lainnya datang kepada kita. Tapi kalau kita niatnya jelek, ya tentunya bukannya pahala yang datang, malah dosanya hilang, dibenci oleh orang lain dan lain sebagainya. Ya banyak. Terus cara yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Ya, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita ini yang kita dapatkan saat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya seorang hamba, tidak pantas untuk menyombongkan diri, tidak pantas untuk memperlihatkan bahwa itu adalah miliknya. Itu adalah titipan yang Allah berikan, yang sementara yang kita salurkan kepada orang lain. Tentunya dengan niat yang ikhlas. Terus yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai umat muslim juga tak luput kita dari doa. Dari doa, kenapa? Agar kita terhindar dari musibah. Ingat, musibah itu bukan hanya suatu kejadian, tapi juga berupa suatu sikap jelek yang datang kepada kita. Itu juga adalah musibah. Nah, kita merasa iri, yang tadinya kita ikhlas malah merasa iri, itu juga termasuk musibah. Nah, tentunya kita harus berdoa agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Terus memperbanyak rasa syukur. Ya, maksudnya bagaimana? Memperbanyak rasa syukur kita itu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya kita bersyukur bisa ibadah tanpa adanya rasa riya. Kita bersyukur bisa sedekah tanpa adanya syariah dan lain sebagainya. Terus memperbanyak ingat kematian, ya. Terus membiasakan hidup sederhana. Ya baik. Itu tadi beberapa ya tentunya materi-materi kita menghindari sifat riya dan sum'ah. Ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Guru ini kan sudah bagi kelompok ya. Sudah bagi kelompok. Pak Guru ingin memberikan sebuah tugas. Tapi sebelum itu Pak Guru mau ada namanya ice breaking. Tahu kan? Tahu kan? Ya tujuannya dari ice breaking ini tentunya Pak Guru lihat ini kan musim-musim hujan, anginnya seliwer-seliwer, ngantuk-ngantuk, matanya ada yang berat sudah enggak karuan. Ya kalau gitu kita mulai, semuanya berdiri dulu. Berdiri ya. Nah, oke. Aturan dari game ini yang pertama, ada dua peraturan. Yang pertama, cukup ikuti apa yang Pak Guru katakan. Yang kedua, fokus apa yang Pak Guru katakan. Paham ya?
Paham? Oke. Fokus. Ya. Contoh. Tangannya sambil tepuk tangan ya. Contoh misalnya. Contoh. Bebek ayam. Bebek ayam. Nah, seperti itu. Oke ya. Fokus. Oke, fokus ya. Mulai ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Oke. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Oke. Pertanyaannya, ada berapa ayam yang Pak Guru sebut? Ada berapa? Ada berapa? 3. Salah. Berarti belum fokus. Oke. Sekali lagi. Oke ya, siap, fokus. Ya, ketara kalau masih ngantuk berarti masih salah jawabnya ini. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa bebek yang Pak Guru sebutkan? Ayo. Ada berapa? Ada berapa? Salah. 3. Salah? 10. Ada berapa? 5. Betul. Oke, berarti yang lain belum fokus ya. Berarti ada yang fokus. Satu kali lagi. Ya, ini sekali lagi. Terakhir. Bebek ayam. Bebek Ayam, bebek. ayam. Bebek. Oke. Bebek ayam. Bebek ayam. Oke, ada berapa bebek yang Pak Guru sebutkan? 5. Ada berapa? 6. Ada berapa? Berapa? 12. 12. Oke. Berarti yang enggak ngantuk cuma satu nih, yang lain yang ngantuk semua. 8 Pak Guru. Ya. Oke, duduk kembali. Sudah semangat ya? Oke. Sekarang tugas yang mau Pak Guru berikan adalah, ini kan sudah bagi kelompok ya? Ya. Buat sebuah cerita, ya kalian mengarang saja. Yang tentunya harus ada 5 tokoh sesuai jumlah kelompok kalian. Ya. Contohnya tentunya dari Ria tadi. Contoh cerita misalnya ada di suatu desa ada namanya Somat, Ujang, Asep, Aep ya, dan sebagainya. Mereka adalah bla 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 bla. Nah, ada yang pihak baiknya juga, ada yang pihak yang riaknya juga. Paham ya? Paham? Nah. Oke. Namanya Pak Guru sama nama kelompoknya. Iya, harus sampai nama kelompoknya. Silahkan. Nggak usah panjang-panjang, cerpen saja. Seperti cerita singkat. Ya? Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan kalian bereksplorasi. Ini baru nanti mau dibacakan di depan. Ya, buat saja dulu. Nanti selanjutnya kita kondisikan dengan waktu. Kurang? Pesantren pondok. Ya, buat judulnya apa, baru rekayasa cerita. Lebih bagus. Ya. Guru judulnya bagaimana? Sama Pak? Apanya? Ya,
Berpikir, berinovasi. Misalnya Pak Somad si tukang pamer. Kayak gini nih. Suatu hari, ya, di suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Cecep dan sebagainya. Bisa toh? Ya. Nah, nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja. Ya, kalau gitu cukup. Oh iya Pak. Ya. Ya. Wah, masya Allah sekali. Oke. Ya. Oke. Nanti ini ada tindak lanjutnya lagi. Ya. Baik, tugas sudah selesai. Yang bisa menyimpulkan dari yang tadi Pak Guru jelaskan apa? Kesimpulannya. Ada yang tahu? Coba berdiri. Ya, dari kelompok 1 ada yang mewakili. Kelompok kedua dipersiapkan. Ria dan Sum'ah adalah salah satu. Ria dan Sum'ah adalah sifat tercela karena memiliki niat yang salah. Ya, terus ada lagi? Juga di penjelasannya itu kayak bahasanya kayak mau pamer supaya dipuji sama orang. Oke, kalau kelompok 2 gimana? Apa yang dapat disimpulkan dari atau ya kesimpulannya apa tadi?
Ada? Nah, berarti 1-0 ini, 1-0. Oke, kalau gitu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Asal jangan nanya kapan pulang nih. Ada pertanyaan? Pak Guru, Ya. Apa? ria dibagi menjadi dua, yaitu ria kalis dan ria syirik. Apa perbedaan antara Ria apa? ria kalis dan ria syirik? Ria halis dan ria Syirik. syirik ya. Perlu kita ketahui bahwa ria itu merupakan apa namanya? Salah satu dari syirik kecil. Ya. Mau syirik apa? Berarti menyekutukan Allah. Biarpun toh itu kecil, tapi yang namanya syirik tetap syirik. Nah, ada lagi? Cukup ya? Oke, ada yang bertanya cukup. Kalau gitu, ini kan sudah buat tugas ya, sudah buat cerita tadi. Tindak lanjutnya, silahkan nanti kalian buat sebuah konten, ya, sebuah konten video nanti durasi sekitar 5 menit cukup lah. Ya, cerpen nanti diupload di TikTok. Nah, nanti jangan lupa tag Pak Guru ya. Oke. Berakhirnya pula materi kita pada hari ini menandakan bahwa berakhir pula jam pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran Pak Guru dengan hikmat, dengan senang, dengan happy. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Ya. Oke. Baik, untuk penutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.